ilahi ya ilahi
kasih kami ucapkan kepada Guru Salawatan Majelis Taklim As-Sakinah atas penampilannya. Mudah-mudahan yang kita bacakan dan kita dengarkan bersama-sama mendapatkan selamat, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pengikut Nabi yang setia. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kami mohon yang membaca salawat tetap berada di tempat untuk tidak berpindah. Buah bidara rantingnya patah, buah pelangi di dalam tanah. Awal bicara dengan bismillah, bermula acara dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpah karunia yang besar kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di rumahnya yang kita cintai, di Masjid As-Sakinah, dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tertib acara kegiatan rutin PKMT di Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Ahad 26 Juni 2022 dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah oleh Ibu Hayatul Nufus dan Ibu Kartini. Kepada ibunda berdua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu memberikan tempat kepada Ibrahim, tempat berdoa. Janganlah kamu mempersembahkan suatu pun dengan aku dan sucikanlah rumahku. Sucikanlah rumahku ini bagi orang yang tawaf dan orang yang beribadah dengan orang yang bersyukur. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai air yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk makan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan ajar-ajar mereka. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa melakukan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhan, dan telah dihalalkan dari kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepada keharamannya. Maka jauhilah dari berhala-berhala yang najis
firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hayatul Nufus dan Ibu Kartini yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan yang membacakan dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustaz Fadol Farhan yang hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan Tanjung Pinang Timur beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua BKMT Kelurahan beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim se-Kecamatan Tanjung Pinang Timur beserta pengurus. Yang kami hormati dan kami sayangi, kami banggakan Ketua Majelis Taklim As-Sakinah beserta pengurus. Yang kami hormati dan kami banggakan semua majelis yang hadir, semua peserta taklim yang hadir di Masjid As-Sakinah pada siang hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk kegiatan kita berikutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ibu Ketua Majelis Taklim As-Sakinah yang akan disampaikan oleh Ibu Nana. Kepada Ibu Nana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Asrof selaku Ketua BKMT Kecamatan Tanjung Pinang Timur beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati seluruh Ketua Permata Kelurahan se-Kecamatan Tanjung Pinang Timur beserta pengurusnya. Yang kami muliakan Ustadz Fadol Farhan yang sudah hadir hari ini, juga yang kami sayangi seluruh anggota Majelis Taklim se-Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Allah berkehendak mengumpulkan kita semua di Masjid As-Sakinah, insyaallah dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kali kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang hadir siang hari ini. Alhamdulillah, Allah telah meringankan langkah kita menuju majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan Allah ridho, yang mudah-mudahan Allah memberikan catatan pahala kepada kita semua hingga mulai dari kita berangkat hingga nanti kembali ke rumah masing-masing. Kami mewakili Ketua 1 Majelis Taklim As-Sakinah Ibu Sulaida. Mohon maaf jika ada sambutan atau pelayanan yang kurang maksimal, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani tamu-tamu kami. Mudah-mudahan pada teman-teman semua ya yang sudah bekerja keras ya
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak memperpanjang sambutan ya Bu, kami secara pribadi minta maaf kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Ketua BKMT Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Ibu Asrof. Mungkin secara pribadi kami tidak banyak muncul ya Bu ya. Kami di Majelis Taklim As-Sakinah berbagi tugas. Jadi Ibu Suraida bertugas di kegiatan BKMT untuk keluar ya. Kami fokus untuk yang di dalam. Karena memang pada saat kegiatan seringkali bentrok dengan agenda yang lain. Jadi mohon maaf jika mungkin jarang muncul, tapi insya Allah setiap kegiatan Majelis Taklim, kegiatan BKMT kita mengirim perwakilan untuk bisa hadir. Teman-teman yang luar biasa, semangat juga ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang terus semangat syiar ini, terus semangat untuk memakmurkan masjid-masjid kita dan menjadi nilai pahala tersendiri buat kita. Adapun tentang kegiatan Majelis Taklim As-Sakinah untuk saat ini, terutama pasca pandemi, kita mendata lagi anggota Majelis Taklim kita berjumlah 82 jamaah. Namun ya sama ya Bu ya, mungkin di mana-mana untuk kehadiran separuh itu sudah maksimal kayaknya ya. Kemudian kegiatan kami setiap bulan diadakan 2 kali pertemuan, di pekan yang kedua dan pekan keempat. Pekan kedua kita isi dengan acara ceramah agama, kemudian pekan keempat kita isi lain-lain. Artinya kita maksimalkan untuk kegiatan intern kita, mungkin ada zikir, tahsin, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain. Plus ada makan-makan biasanya ya Bu ya, untuk mempererat kekeluargaan antara kita. Jadi mudah-mudahan saat kita hadir di masjid ada sesuatu yang bisa merekatkan ukhuwah di antara kita, terutama sesama anggota Majelis Taklim di wilayah masing-masing. Mungkin ini yang kami sampaikan, dan tentu kami terus meminta support dan dukungannya dari ibu-ibu senior kami. Mudah-mudahan kami terus semangat untuk bisa terus syiar di Majelis Taklim, terkhusus di Masjid As-Sakinah. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan ketidaksempurnaan kami untuk menyambut ibu-ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nana yang sudah memberikan sambutan. Mohon maaf tadi saya lupa menyapa Ustaz Ali kami, abang kami, orang tua kami, tuan rumah yang sangat selalu support dengan Majelis Taklim As-Sakinah untuk pengurus Masjid As-Sakinah, Bapak Ustaz Ali kami. Saya hai Pak, biar kenal. Ya alhamdulillah beliau sangat selalu membantu kegiatan kami, memberikan semangat, apalagi di lingkungan masyarakat jika ada musibah atau apapun beliau selalu turun tangan. Ustaz Ali kami, terima kasih Pak sudah mendampingi Pak Ustaz yang berceramah hari ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Ibunda mau di situ atau ke sini? Ibu Ketua, mau di situ saja? Oke. Acara kita selanjutnya pengarahan dari Ketua BKMT Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Ibu Asraf Khoryati SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Karena Bunda Nana itu kami pun tentulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada yang kita hormati Bapak Ustaz Fadhil Farhan yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan Bapak Ustaz sudah berkenan hadir siang hari ini. Kepada juga yang kita hormati Bapak Imam Masjid
Sakinah, Pak Ali. Selanjutnya juga yang kami hormati Bunda Ketua Majelis Taklim Masjid Sakinah. Kemudian kami sapa juga para pengurus BKMT kecamatan yang solehah insya Allah ya. Sehat semua Bunda. Alhamdulillah ya. Ini karena liburan kayaknya nggak maksimal. Ada beberapa yang izin tadi ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir ya. Kemudian para ketua-ketua permata BKMT kelurahan se-Kecamatan Tanjung Pinang Timur, ada Umar, siapa lagi Bun? Umar sendiri ya? Atau yang mewakili mungkin ya, insya Allah mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan ridho Allah. Kemudian saya sapa juga para ketua-ketua majelis taklim beserta anggota se-Kecamatan Tanjung Pinang Timur yang alhamdulillah nampaknya dari ujung depan ke belakang penuh ya Bunda ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Selanjutnya juga pengurus dari kita Masjid Sakinah, alhamdulillah. Senantiasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan hidayahnya. Allah memperkenankan meringankan langkah-langkah kita untuk menuju ke majelis taklim ini ya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi. Niat yang senantiasa Ibu canangkan dari rumah sampai dengan di tempat ini, jangan lupa senantiasa sambil berdoa ya mudah-mudahan ya, karena majelis ya yang kita hadiri ini di sekeliling kita ada malaikat yang siap mengaminkan doa-doa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil dengarkan nanti sambil juga berdoa ya. Kemudian salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian, kita sama-sama mengingatkan terkait dengan masuki bulan Zulhijjah. Ini tanggal 27 ya Bunda ya. Sama kalender Hijriah sama kalender Masehi sama 27. Nah, hitungan tinggal 3 hari lagi kita akan memasuki bulan haram ya, bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Zulhijjah. Zulqaidah juga, Zulhijjah juga, dan nanti ada bulan Muharram lagi. Ya, ada 4 bulan yang dimuliakan yang bulan haram. Jadi kita sudah berada di ketiganya ya, bulan terakhirnya lah ya, karena nanti Muharram itu di awal tahun. Nah, kesempatan ini mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita bisa memasuki bulan-bulan yang mulia ini dengan maksimal, yaitu dengan memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Ya, sebagaimana mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ustaz kita, keutamaan-keutamaan dari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan itu ada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kalau di bulan Zulhijjah ini ada 10 hari di awal bulan Zulhijjah yang insya Allah kalau kita tahu keutamaannya, kita akan meraihnya, kita akan mencoba memaksimalkan ibadah kita di 10 awal bulan Zulhijjah. Insya Allah ya Bunda ya, kita diberi kesehatan. Selanjutnya kami juga ucapkan jazakumullah kepada pengurus tuan rumah ya, ada imam masjid, kemudian juga ada ketua dan ada wakilnya yang senantiasa bersinergi ya untuk membagi tugas tadi ya. Semoga kepengurusan Masjid Sakinah juga dengan teman-teman yang lainnya bisa saling bekerja sama, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan ya, demi kemajuan majelis taklim kita terutamanya di Kecamatan Tanjung Pinang Timur bisa maksimal, yang mana alhamdulillah semoga COVID betul-betul 100% diangkat Allah dari muka bumi ini. Jadi insya Allah kita bisa maksimal ya dengan program-program yang mungkin sebuah tahun yang lalu sudah kita buat tapi masih terpending dulu, masih tertunda dulu, tapi insya Allah mulai dari sekarang ya sudah maksimal, kita bisa mulai lagi kegiatan kita yang intinya bagaimana kita menambah ilmu pengetahuan sehingga ibadah kita lebih berkualitas. Dengan ilmu semuanya bisa lebih berkualitas ya. Jadi ada yang membedakan ibadah kita
dengan ilmu dan tanpa ilmu. Tentu yang diterima adalah dengan ilmu, ya Bung. Jadi insya Allah nanti akan dijabarkan semoga dengan Ustaz kita materi tentang semua ini insya Allah ya Ustaz ya. Demikian mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah atas kehadiran ibu semua. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Bunda, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibunda Koryati SPD yang sudah menyampaikan sambutannya dan keterangannya. Baiklah, kita masuk kegiatan inti kita pada siang hari ini, ceramah agama, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Fadoli Farhan. Kepada Bapak kami persilakan. لا يتكلمون إلا من رضي له الرحمن وقال السبحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu li yawmina hadha ila yawmin nakhdah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu sebelumnya tolong ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. Amin ya Rabbal. Sebelum saya mulai, kenapa saya ajak berdoa sama-sama? Karena yakin semua yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini tujuannya adalah mendapatkan ilmu. Maka kita berdoa dulu, ya Allah. Tadi yang pertama doanya Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, beri manfaat dengan ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang sekiranya bermanfaat untuk kami. Kenapa kita penting meminta ilmu manfaat? Karena baginda Nabi sangat takut kalau sampai ilmunya tidak bermanfaat. Maka Nabi dalam doa yang lain, doanya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kenapa ilmu yang tidak bermanfaat ini berbahaya? Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah takutnya kepada Allah, tidak bertambah takutnya ketika bermaksiat pada Allah, tidak bertambah semangat ibadahnya, padahal ilmu setiap saat nambah, maka ilmunya tidak menyebabkan dirinya dengan Allah
kecuali semakin jauh. Naudzubillah min. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Ibunda. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid As-Sakinah. Yang saya hormati Bang Ali, kawan saya, senior saya di dunia dakwah. Saya belum apa-apa, beliau udah malam melintang kemana-mana. Ibunda, Ibu Ketua Permata BKMT Kecamatan Tanjung Pinang Timur yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Para ibunda sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak sedikit pun mengurangi taklim dan hormat saya dari hati yang paling dalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Banyak yang ingin saya sampaikan, kayaknya kalau sampai asar tak cukup waktunya. Boleh sampai maghrib? Boleh. Pertama dititipin tadi, katanya suruh jelaskan mengenai keutamaan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mau jelasin lagi masalah haji, mau jelasin lagi masalah kurban. Ini kalau kuliah 5 semester, Ibu. Iya. Dapatnya aja lah ya Bu, yang penting sebelum asar saya berhenti karena harus imam asar saya di Masjid Agung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini kelak di akhirat menjadi saksi bahwa kita pernah duduk di tempat yang baik, bahwa kita pernah sama-sama mendengarkan ucapan yang baik. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita saling menyaksikan bahwa kita adalah para pelaku-pelaku kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua BKMT Tanjung Pinang Timur bahwa kita saat ini sudah berada pada bulan Dzulqa'dah, tanggal 26 atau 27 gitulah. Dzulqa'dah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Taubah ayatnya berapa Ibu cari sendiri ya. Sekarang ngaji mau enak aja Ustaz, surat apa At-Taubah ayatnya cari sendiri biar baca Quran. Pokoknya surat At-Taubah aja. Ya saya kasih tahu surat At-Taubah. Ayatnya apa kata Allah? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum, dzalikad dinul qayyim wa la tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hitungan 12 bulan dalam 1 tahun itu telah Allah tetapkan semenjak langit dan bumi diciptakan. Dari 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang aku muliakan kata Allah. Tapi Al-Quran dari mulai Alif Lam Mim sampai An-Nas tak jelaskan bulannya yang mana. Allah cuma kasih tahu dari 12 bulan itu cuma 4 bulan yang aku muliakan kata Allah. Maka ulama dalam menafsirkan Al-Quran itu ada namanya metode tafsir ayat bil ayat. Ayat yang satu dijelaskan melalui ayat yang lain. Kita tak usah pusing kalau itu. Ya, alladzina yu'min apa? Alif lam itu yang pertama. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa, kita nggak usah nyari di hadis, nggak usah nyari penjelasan ulama, tinggal baca ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Itu penafsiran ayat yang pertama dengan ayat kedua dan ketiga. Enak kalau ini tafsir ayat bil ayat. Yang kedua ada namanya tafsir ayat bil maktul. Nah, ini termasuk ayat ini. Penjelasan dalam Al-Quran bulan mana saja yang dimuliakan tak jumpa, maka harus dicari di hadis Nabi. Hadisnya apa kata Nabi? Inna zamana qad istadara ka ayatin yauma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Nabi, Allah telah menetapkan hitungan 12 bulan dalam 1 tahun semenjak langit bumi dicipta.
dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, kata Nabi. Yang pertama Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wa Muharram, 3 berurutan mutawaliyah. Wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab misah dia antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Yang paling penting titik tekan dalam ayat ini bunda sekalian, Allah mengingatkan kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan coba-coba kalian buat dosa di 4 bulan ini. Ayo ibu yang tadi berangkat sampai ngomongin orang ada nggak? Ya kita ini kadang-kadang hari-hari amal kita impas saja. Impas, kalau impas mending tekor. Lebaran masuk ke tetangga minta maaf sampai nangis-nangis, ya Allah tetangga, kita minta tetanggaan banyak dosa, saya sama kamu, minta maaf lahir batin. Nangis kita udah dihapus dosanya sama Allah. Pulang aja dari tetangga, ordengnya baru ya katanya. Sudah. Yang sebelahnya mana sih? Ada paling boleh kredit, ya kan? Seraka kita nih kalian itu. Apa tak serapa? Impas, namanya impas tekor kadang-kadang. Alhamdulillah. Allah ingatkan, jangan coba-coba buat dosa di 4 bulan kuliah ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tafsir di Imam Ibnu Katsir menjelaskan penjelasan dari Imam Qatadah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Imam Ibnu Katsir, inna dzulma fil ashhuril harami a'dhamu haqqiha wa udhra min dzulmi fi ma siwa. Barang siapa yang berani melakukan dosa di bulan haram yang Allah muliakan yang 4 ini, maka dosanya akan dilipat gandakan lebih besar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ibunda sekalian, besar kecilnya dosa atau pahala itu dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Contoh, itu sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi berapa nilainya? 1000 ya. 1000 dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjidil Haram lebih banyak lagi. Sama buat dosa, makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dulu pernah diminta untuk tinggal di Masjidil Haram. Beliau nolak. Kenapa Imam Syafi'i nolak tinggal di sekitaran Masjidil Haram? Padahal Imam Syafi'i tahu sholat di Masjidil Haram begitu besar nilainya. Imam Syafi'i mikir, meskipun sholat di Masjidil Haram segitu besar nilai pahalanya, tapi buat dosa di tanah haram, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat dan waktu mempengaruhi. Ibu, saya mau tanya, di pasar Bintang Center sambil belanja kita ngomongin orang dosa tak? Ada yang bilang tidak? Dosa tak? Dosa. Di pasar ngomongin orang dosa. Di Masjid As-Sakinah ibu berani ngomongin orang lebih besar lagi dosanya. Maka ibu kalau habis majelis taklim bubar, jangan nunggu. Saya kan di rumah punya ibu-ibu juga. Tahu saya karakter ibu-ibu. Kalau udah kumpul, masya Allah. Tapi bukan ibu-ibu sini lagi. Amin. Ini mukanya muka salihah semua. Amin ya Rabbal. Ngomongin orang di masjid lebih besar dosanya. Sama, kita berbuat dosa di bulan yang lain berdosa, berbuat dosa di 4 bulan yang Allah muliakan ini dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terbaik perbanyak amal soleh. Amalnya apa Ustaz? Banyak. Ibu nak memperbanyak silaturahim boleh, ya Bu ya. Nak banyak sedekah boleh, nak berbanyak puasa boleh, apalagi nanti masuk Zulhijjah 10 hari pertamanya itu sampai dijadikan untuk bersumpah oleh Allah, wal fajr walayalin ashr. Ini kalau kata ulama ahli
tafsir menafsirkan walayalin ashr adalah 10 pertama Zulhijjah. Puasa boleh? Boleh. Apalagi nanti di tanggal 9 Zulhijjahnya. Ketika saudara kita yang lagi haji pada wukuf di Arafah, kita yang di tanah air puasa, kata Nabi kafaratun sanatan qabla, menghapus dosa setahun sebelumnya. Jadi ibu puasa. Ada lagi amal yang lebih mulia lagi di Zulhijjah itu, di 10 Zulhijjah. Apa ini? Apa bro? Kurban. Ma'amila adamiyun yawman nahri ahabba ilallahi min hiraqatin damin, kata Nabi. Tidak ada amal yang lebih dicintai Allah pada 10 Zulhijjah, pada yaumul nahar, pada yaumul idul adha, kecuali mengalirkan darah kurban. Maka kurban, kata ulama dalam bahasa fikih, adalah al-udhiyah. Apa al-udhiyah itu? Ismun lima yudhihu minan na'ami yauman nahri wa ayyama tashriki, dalam kitab Fathul Qadir. Taqarruban illallah. Udhiyah adalah binatang berkaki 4. Ini syaratnya. Syarat kurban harus ini. Binatangnya berkaki, harus binatang ternak. Landuk kan kaki 4 juga, benar? Kijang kaki 4 juga, tapi tak boleh dipakai kurban. 4. Kambing boleh, kibas boleh, unta boleh, sapi boleh. 4. Yang pertama, binatangnya harus berkaki. Yang kedua, yauma idin nahri, motongnya harus hari raya Idul Adha. Ayyam tasyriki, atau 3 hari tasyrik setelahnya, 11, 12, 13 Hijriah. 13 Hijriah matahari tenggelam waktu maghrib, masuk maghrib tanggal 14, sudah tidak ada korban lagi. Ibu punya kambing, potong tanggal 14, mending antar ke tempat saya Masjid Raya. Tak jadi korban. Korban cuma sampai 13 tasrik. Ya, bagus aku antar aja lah Ustaz Padoni. Kita makan sama-sama di Masjid Agung. Nah, betul. Yang terakhir kriteria korban, pertama binatang berkaki 4. Yang kedua motongnya harus tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah bulan Dzulhijjah. Yang terakhir, yang ketiga, karakteristik dalam haji harus taqarruban illallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi tak boleh ibu beli kambing, aku punya pukul 5 diganggu hantu misalnya. Terus aku nak beli kambing, potong kambing itu aku niat potong kambing, aku persembahkan kepada hantu blau yang ada di kebun aku. Haram dagingnya dimakan kalau disembelih di atas namakan yang lain. Maka kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada. Jadi kalau tahun ini sampai Dzulhijjah, ibu periksa rekening masing-masing, masih ada 10-15 juta tanah kurban juga, berarti memang tanah dekat dengan Allah. Itu aja gampang. Ibu siap kurban? Siap ibu. Kenapa? Inna a'tainakal kautsar. Allah udah ngasih nikmat sama kamu banyak, betul. Tak terhitung, alhamdulillah. Aku Covid, banyak yang meninggal, kita masih hidup, betul. Betul? Masih sehat, betul. Masih bisa beraktivitas, rizki Allah tiada kurang. Setahun sekali suruh keluarga 3.200.000, 3 juta. Datang setan tuh. Ibrahim kan gitu juga. Waktu disuruh motong Ismail, dia sudah sepakat, istri sudah rela, Ismail sudah siap. Fangdur maka taruh kata aku minta pendapatmu na Ismail. Kata Ismail, ya abatif al-matubah ayah, buat apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Yakin aku akan termasuk orang yang sabar. Tenang aja ayah, potong aja leherku. Kata iblisku yang digoda pertama adalah Hajar. Siapa Hajar? Istri siapa?
di pondok diganti Siti Hajar sama kiai. Siti Hajar datangin sama Iblis, ya Hajar, aina zahaba Ibrahim bi ibnik, kamu tahu gak kemana Ibrahim pergi gitu? Libah di hajatihi katanya. Paling Ibrahim pergi nyari nafkah untuk menunaikan hajat dia sama Ismail. Tak, kata Iblis. Tahu-tahu Ibrahim tuh bagi nak sembelih anak awak. Masa iya? Swear. Iblis berswear. Hajar nanya, kenapa Ibrahim nak potong nak sembelih anak aku katanya? Dia menyangka bahwa itu adalah perintah Tuhannya. Oh bagus, kata Hajar, biar aja aku dipotong kalau memang itu perintah Allah. Aku akan menjadi istri yang paling bangga karena suamiku menaati perintah Allah. Oh ini kalau ada istri begini di sini, kalau belum mati jangan dikubur ya. Kalau ada istri model ini di sini belum mati nggak saya kubur. Putus asa dia godaan Hajar, nggak sanggup aku godaan Hajar, kuat dia imannya. Didatanginya Ibrahimnya, didatangi Ismail. Kemana kira-kira engkau akan dibawa sama ayahmu? Enggak, aku mau nyari nafkah sama bapak. Aku nak pergi menunaikan hajat sama bapak. Kau jangan ikut campur. Nah, awak tuh udah dipotong, awak nak disembelih, kata Iblis. Terus kenapa ayahku nanya beli aku, kata Ismail? Ayahmu tuh menyangka dia diperintah sama Tuhan. Biar aja kalau memang diperintah Tuhan, Ismail akan merelakan lehernya digorok dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pergi. Terakhir didatangi Ibrahim, kamu tak sayang? Itu anak udah lama waktu lahirnya, sekarang lagi lucu-lucunya malah nak disembelih pula. Nabi Ibrahim ambil batu dilempar 7 kali, sekarang diikutin sama jamaah haji namanya lempar jumroh. Cuma gitu yang lempar jumroh kuat sangat. Balik lagi berjalan. Apa kata setan? Sesama setan jangan saling lempar. Ya Allah, bukan gitu. Ibu kalau yang pergi haji memang simbolnya lempar jumroh itu melempar setan. Tapi pada hakikatnya ibu sambil melempar batu tuh gini, kedekut, aku tinggal sini, jangan balik ke Tanjung Pinang. Jadi kedekutnya tinggal sana sampai sini dermawan gitu. Ambil batu lagi, kikir, bakir, tunggu berlubang, kau tinggal sini. Jangan ikut balik ke Pinang. Sampai sini dermawan, betul. Yang erok, provokatif, suka ngadu domba orang, tinggal sini. Sampai sini, oh jadi hajat haji yang baik. Amin. Mudah-mudahan bisa berangkat haji semua. Amin. Tapi saya duluan, saya yang ngajak. Ibu pengen naik haji? Ingin? Ustaz, yang haji hanya bagi yang mampu. Ada syarat istiqomah di sana. Betul. Mampunya sampai batas mana? Ibu jangan bilang mampu tapi nggak tahu batasan mampunya sampai mana. Dalam kitab Bajuri dijelaskan idza malaka minal aqari ghairu masakinihi fa yaqtihi ba'ahu li muhnatal hajj. Kalau ada orang punya satu pekarangan, satu kapling. Nah, satu kapling dia punya, selain rumah yang dia tinggali sama keluarganya, kebutuhan primer sudah tercukupi, anak sekolah sudah tercukupi, biaya berobat sudah lewat, ada satu kapling selain rumah itu wajib dijual untuk daftar haji. Ini bilang nggak mampu, tanah dibuat copet 2 hektar, batu 15 3 kapling. Saya belum mampu daftar haji, tenang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo daftar, tapi Ustaz sekarang nunggunya lama. Kalau saya daftar sekarang kemungkinan tidak berangkat. Allah tidak melihat nasib. Yang Allah lihat adalah niat kita. Maka haji itu wa tazawwadu wa inna khairaz zati taqwa. Nak berangkat, nak tidak, nak sampai, nak tidak umur kita, aku sudah niat daftar haji karena makanya rata-rata jamaah haji kita kan ikhlas, betul bu? 25 juta ditaruh di bank
Kalau orang nggak ikhlas ini bunganya berapa ya? Kali sekian tahun, nggak ada yang hitung begitu, betul? 25 juta ikhlas karena berangkat nanti kan. Ini gara-gara COVID pun naik lagi antrian kita berapa Kepri katanya? 45 tahun atau 46 tahun Kepri. Gorontalo sana ada daerah Kalimantan 96 tahun masa tunggunya. Bayi baru lahir daftar belum tentu berangkat juga. Ya. Malaysia sekarang gara-gara COVID ini naik lagi masa tunggunya berapa? 160 tahun. Ya Allah, kakek harus daftar dan buyutnya baru bisa berangkat. Allah. Tapi tetap harus daftar. Kenapa? Berangkat tak berangkat itu urusan. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, tadi Ibrahim nak nyembelih Ismail godaannya seperti itu. Tapi Ibrahim lawan Ikhzahya lain pergi wahai makhluk terlaknat. Ibrahim bersiap-siap menyembelih Ismail, Allah ganti dengan kambing kibas. Sama bu. Kita ini kalau nak kurban begitu. Karena memang iblis tidak berikrar di hadapan Allah. Ketika diusir dari surga, apa kata iblis? Ya Rabb, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena aku sudah berucap sebagai makhluk yang sesat, maka aku berjanji, aku berikrar ya Allah, akan aku datangi anak cucu Adam itu, gak kena depan dari belakang, gak kena belakang samping kanan, samping kanan tak dapat ya Allah, aku goda dari samping kiri, aku kepung mereka setiap saat ya Allah. Engkau tidak akan mendapati anak cucu Adam itu termasuk orang yang bersyukur. Lebaran alhamdulillah yang pegawai THR dapat, betul? Gaji 13 cair, betul? Tunjangan cair, masya Allah. Giliran Idul Adha nak kurban setan datang. Jangan dihabisin itu. Nanti kalau sakit macam mana, tak ada persiapan, jangan dipakai kurban. Itu pasti bisikan-bisikan seperti itu ada. Padahal di rekening masih ada 10, 15, 25, 30. Nak kurban 3 juta tak sanggup. Yang lucu lagi ibu, musim sepeda orang beli sepeda puluhan juta, betul? Musim bunga orang beli bunga puluhan juta, betul? Musim batu akik orang beli batu akik puluhan juta, betul? Musim kurban beli arang sama tusuk sate. Nah, ini kan tak jelas umat Islam ini. Ayo, niatkan kurban. Nanti pulang masing-masing cek rekening. Kalau masih ada di bawah 10 juta, titik aman lah, aku ambil 3 juta nak kurban lah. Kenapa? Oh, nikmat Allah banyak. Yakin kalau 3 juta itu pakai kurban tahun ini akan Allah ganti dengan yang lebih baik dunia dan akhir. Kalau mau dekat dengan Allah karena kurban ini taqarruban illallah. Kata Nabi, barang siapa man wajada sa'atan sudah mampu fa'ayyudhiyah, kemudian dia mampu untuk berkurban atau tidak berkurban, kata Nabi, fala yaqurbanna musholana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami, jangan ikut sholat Idul Adha. Untung Pak Ali tak keras itu. Sempat Pak Ali keras, orang nak sholat Idul Adha ditanya di kemang, kurban tak? Oh tak kurban tak boleh sholat. Kenapa? Nabi bilang itu, mampu tak kurban jangan sholat Idul Adha. Besok terakhir aja gitu. Biar pada kapok umat Islam. Dan mampu, tapi Ustaz, aku nih duit ada, cuma nak beli sapi, sapinya pada kena penyakit. Apa penyakit apa sekarang? PMK, penyakit mulut dan kuku itu ya. Sehingga Tanjung Pinang hampir kehabisan lembu dan kambing. Gimana Ustaz, boleh nggak? Sementara saya tak kurban dulu, ada kaul yang bisa kita pegang di saat darurat begini. Imam Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat, ini termasuk dipegang oleh guru-guru saya, kalau ada orang yang susah sama sekali, susah betul, jangankan nak beli kambing, beli sate 10 tusuk aja tak sanggup.
miskin sekali, susah sekali, tapi dia ingin mendapat fadilah birokotin dami, mengalirkan darah di 10 Muharram, silakan punya ayam jago dipotong. Gak apa-apa. Ayam jago dipotong, dimakan sama keluarganya, tetangga dibagi. Jangan dimakan sendiri aja, tetangga dibagi. Jadi kurban dah? Enggak. Tak jadi kurban, aku dapat sunat mengalirkan darah di 10 Dzulhijjah. Kurban harus kambing, kalau nggak sapi. Masa kurban jago? Nanti besok sepuluh datang semua ke pengalim bawa jago, hening dia. Nggak tahu mana ayam jagonya. Minimal dapat kesunahan mengalirkan darah. Ayam jago itu nak dimasak kokor, nak dimasak apa, nak dimakan sama keluarga. Kita mendapat niatkan saya mengalirkan darah kurban, darah binatang ini dalam rangka mencari keridhaan Allah di 10 Dzulhijjah. Dapat kita sunat mengalirkan darah. Kenapa? Karena kambing sudah pada habis, sapi sudah pada habis, kita nggak mampu beli. Karena yang dari luar pulau katanya nggak boleh masuk sama dinas kesehatan. Kita hanya mengandalkan binatang ternak lokal yang ada di Kepri. Kurban ayam jago, syukur-syukur 2 ekor, yang 1 bawa ke tempat saya. Ya Bu, kurban ya? Insya Allah ya. Kenapa kita ini tadi sudah diberi nikmat oleh Allah begitu banyak, kemudian diberi kesehatan oleh Allah, diberi anak keturunan yang soleh-soleh, ganteng dan cantik oleh Allah. Allah memanggil kita untuk berkurban. Lalu Ustaz, kurban ini biasanya pertanyaan fikih muncul nih. Boleh nggak sebetulnya orang yang kurban itu makan daging kurbannya, kan gitu? Boleh nggak? Kalau dalam fikih yang kurban boleh mengambil 1/3 dari binatang ini. Cuman saya nggak bisa bayangkan sapi 1 7 orang masing-masing ngambil 1/3. Ini panitia masjid geleng kepala, aku nak bagi tulang hari ini ya. Ya tak gitu juga, tak harus juga, meskipun fikih membolehkan. Yang paling utama kata ulama, sodakkan semua daging korbanmu itu. Kalaupun engkau nak ngambil, sekedar mencicip untuk berkah 1 sup mangkok jadilah. Jangan request macam tak ikhlas. Kurban request ekor, aku nak buat sup. Paha kanan aku punya. Saudara, potong ini aja di rumah, jangan dibawa ke masjid. Masa rame-rame sama keluarga kan selesai, betul? Ini karena kurban ibadah banyak request. Naudzubillah, tapi sekali lagi bukan ibu-ibu sini. Amin. Ibu-ibu sini mukanya bukan ikhlas semua. Insya amin ya rabbal. Haji ibu ya. Haji sudah, Dzulhijjah sudah, selesai setengah jam. Dan lagi makin gajian. Haji bu, ada 3 cara orang mengerjakan haji. Jadi lompat-lompat materinya gara-gara kebanyakan materi. Yang pertama haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji yang menyendirikan ibadah haji tanpa umroh, atau dia haji dulu umroh sunatnya belakangan. Ya. Ini haji yang begini harus dibayar pakai dam nanti. Ada namanya haji kiron. Apa itu haji kiron? Haji dengan umroh dibersamakan. Yang begini tidak wajib bayar dam. Yang ketiga ada haji tamattu. Haji tamattu ini umroh dulu baru menunggu waktu ibadah haji. Nah, jamaah kita kebanyakan ambil ini haji tamattu, cuma tak paham namanya saja. Sampai ada jamaah dari Jawa Timur ditanya sama pembimbingnya, Pak Haji, kita nak buat haji tamattu, ifrad atau kiron? Tak, saya tetap haji soleh. Disangka ifrad, kiron, tamattu ini 6 orang. Disangka dia kalau datang Arab itu harus ganti nama. Nah, saya tetap haji soleh, sampai pulang tetap haji soleh, tak mau ganti. Pembimbingnya pusing kalau kita jamaah begini. Tapi dunia sekalian, dari 3 cara berhaji ini tidak ada harapan lain dari jamaah haji. Apapun haji yang dia buat, mau ifrad, mau kiron, mau tamattu, mengharapkan menjadi haji yang mabrur.
ketika ditanya ya Rasulullah mahwal haji mabrur, apa itu haji mabrur? Jawaban Rasulullah nggak begini, nggak. Haji mabrur itu yang ketika wukuf dari mulai zawal tergelincir matahari sampai maghrib dia nangis tersungkur doa dengan Allah, tidak. Oh, haji mabrur itu yang ketika datang selalu tawaf sunnah sampai ratusan kali, tidak. Nabi ketika ditanya apa haji mabrur, jawabannya simple. Apa kata Nabi? Haji mabrur adalah ifsa'us salam wa it'amut ta'am. Haji mabrur itu orang yang sudah punya biaya, dia pergi ke tanah suci dalam rangka ibadah haji, pulang dia ke Tanjung Pinang, dia punya dua karakter. Pertama, ifsa'us salam, dia menyebarkan salam. Dalam arti yang lebih luas, hajah dan haji yang sudah ke tanah suci, di tempat tinggalnya dia harus menjadi duta perdamaian. Jadi orang kalau ada konflik itu ada doa aja, ayo kita minta saran ke mereka, bukan malah jadi provokator. Ini haji model apa? Ada 3-4 kali umroh haji jadi provokator aja. Tak mabrur yang begitu aja, yakin. Karena kata Nabi, haji yang mabrur, haji yang bisa menyebarkan kedamaian. Yang kedua, ifsa'us salam. Haji yang mabrur itu haji it'amut ta'am, haji yang sanggup berbagi dengan orang yang membutuhkan, haji yang sanggup memberi makan orang yang kelaparan. Jadi kalau ada haji masih kadekut juga, alamat hajinya tak mabrur, yakin bu. Kenapa? Jangankan haji, kita di semua umat Islam kadang-kadang mohon ampun. Saya berkali-kali nyampaikan Bang Ali ke pengurus-pengurus masjid, kita ini kadang nak soleh secara individual saja. Banyak masjid dengan impak ratusan juta, betul. Tapi kadang tetangga masjid sampai melacurkan diri karena takut anaknya nggak sekolah, bayangkan. Tak diperhatikan, siapa yang bisa kira-kira? Kita semua itu. Kata Nabi bu, tak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Tak beriman orang yang begitu, kata Nabi. Adakah dari semua ibadah yang kita lakukan sudah menentuk kesadaran kita sampai ke situ? Mungkin di sekitar kita ada anak putus sekolah, di sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan tangan kita. Kalau kita punya harta, bantu dengan harta. Harta tak punya kebijakan, bantu dengan kebijakan. Kebijakan tak punya kenalan, kenalkan dengan orang-orang besar yang kita kenal. Supaya apa? Hari ini mohon maaf ibu ya Allah, pada prihatin. Setiap Jumat pengurus masjid alhamdulillah kas masjid kita 260 juta. Di belakang ada orang miskin yang dari pagi belum makan, celaka pengurus masjid ini. Duit kasih nanti. Saya sampaikan di masjid aku, di masjid tempat saya tinggal, jangan terbiasa menimbun uang sementara di sekitar kita banyak yang membutuhkan. Maka masjid dari ini sudah mulai harus jadi solusi dulu. Ada orang putus sekolah datang ke masjid, Pak Imam, Pak pengurus masjid, barangkali ada kelebihan kas, ayo dibantu. Itu masjid. Semua masjid begitu, maka insya Allah umat Islam akan cepat teratasi kesulitannya. Ayo ifsa'us salam wa it'amut ta'am. Itu ciri jamaah haji yang mabrur. Penutup ya Bu ya. Penutup betul. Ada kisah seorang ulama bernama Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak waktu itu berangkat haji karena kecapean melaksanakan rukun dan wajib haji, sunnah haji. Beliau tertidur di samping Ka'bah. Ketika tertidur ditunda, beliau bermimpi ada 2 orang malaikat turun duduk di samping Syekh Ibnu Mubarak. Malaikat ini ngobrol antara satu dengan yang lainnya. Yang satu nanya, wahai kawan, kamu tahu nggak jamaah haji kita tahun ini berapa? Malaikat yang satu jawab, hitungan jamaah haji tahun ini sekitar 600.000 orang. Zaman itu belum sampai jutaan. Maka malaikat yang satunya nanya lagi, dari 600.000 jamaah haji itu berapa orang kira-kira yang mabrur dan hajinya diterima oleh Allah?
Malaikat yang satu jawab, tak satu pun dari 600.000 jamaah haji yang berangkat tahun ini mendapat predikat haji mabrur dari Allah. 600.000 haji tahun itu tak ada satu pun yang mabrur. Malaikat yang satunya menimpali, tapi ada satu orang di Damaskus sana, namanya Ali. Tapi bukan Ali. Ali bin Syam sampai lupa itu. Pokoknya namanya Ali. Namanya Ali, dia tidak sempat berangkat ke Mekah Madinah, tapi Allah kasih dia predikat haji mabrur. Dan sebab orang ini 600.000 jamaah haji dianggap mabrur semua oleh Allah gara-gara satu orang ini. Ya Allah, Imam Ibnu Mubarak langsung bangun dari tidurnya. Setelah bangun selesai dia jamaah haji kemas, tak pulang lagi ke Baghdad, beliau singgah ke Damaskus nak nyari yang namanya Ali. Setelah jumpa ciri-ciri yang digambarkan oleh malaikat dalam mimpinya, dipanggil, apakah anda yang bernama Ali? Benar, saya Ali. Apa pasal Tuhan nyari saya? Begini, saya punya cerita begini. Waktu aku haji aku dapat cerita begini. Apakah engkau benar tahun ini berniat naik haji? Benar Tuhan. Tahun ini saya berniat berangkat haji. Saya ini orang miskin, kerja saya hanya ngesol sepatu di pasar. Tapi saya ingin sekali pergi haji, sehingga sisa masih makan anak istri saya tabung setiap hari selama 30 tahun. Setelah 30 tahun, wahai Tuhan, terkumpul 30 dinar. Dan musim haji kemarin aku sudah hampir pergi ke pasar beli tunggangan, beli bekal untuk berangkat ke tanah suci. Kebetulan istriku ngidam. Nah, ini pelaku perempuan kalau ngidam. Pas ngidam, dia nyium pula bau masakan tetangga. Saya dirayu-rayu, bang, tolonglah kau mintakan sedikit. Pingin dibagi, ya pingin dibagi. Gaji pula dijual, dia yang ngiler. Akhirnya Syekh Ibnu Mubarak memberanikan diri ngetok rumah tetangganya yang lagi masak. Assalamualaikum wahai ahlul bait. Tolong istriku lagi ngidam. Terus dia mencium aroma masakan dari rumahmu. Takut bayi aku ngiler, tolonglah bagi sedikit saja supaya ngidamnya hilang. Marah yang punya rumah. Alangkah tidak tahunya malunya Tuhan ini menceritakan tentang istri yang lagi ngidam di hadapan saya. Wahai Tuhan, ketahuilah daging yang aku masak dari pagi itu halal untuk kami, haram untuk Tuhan. Kenapa halal untuk kami, haram untuk Tuhan? Di rumahku ada 4 orang anak yatim yang sudah 4 hari tidak makan. Daging yang aku masak adalah daging yang tergeletak di jalan, daging bangkai sudah 5 hari. Kenapa aku masak? Karena anak yatim akan mati kelaparan, maka daging yang haram ini menjadi halal untuk kami, tapi haram untuk Tuhan. Nangis musim hari ini, tersungkur dia, pulang uang yang 30 dinar itu dia serahkan ke janda yang menghidupi 4 orang anak yatim ini. Ini gunakan untuk belanja, gunakan untuk modal usaha. Doakan mudah-mudahan aku dapat ganti dari Allah dan dapat pergi haji. Tanpa pergi haji dapat gelar haji mabrur. Artinya kalau bapak ibu pergi berhaji tapi masih tidak memiliki kepekaan dengan sesama, masih tidak mau membantu sesama, pertanyakan kehajian kita. Ayo, ini koreksi untuk kita semua ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji, amin. Terakhir saya kasih amalan bagi yang ingin cepat pergi haji, gak usah risau dengan hitung-hitungan matematika tanggal tunggu waktu Bu ya. Ibu kalau malam Jumat coba baca surat Ar-Rahman 40 kali. Sanggup gak? 40 kali sampai subuh gitu. Habis itu doa supaya bisa cepat diberangkatkan haji. Gak berangkat juga Ustaz. Anggap surat Waqiah 40 kali. Berapa kali itu berarti? 80. Masih gak berangkat juga Ustaz. Ambil surat anakku, bawa jangan cepat ya Ustaz. Kayaknya haji plus 3 tahun aja punya. Ini surat tanah disimpan terus bawa pembangun cepat nanti naik haji ya. Bunda sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ceramahnya karena nggak terlalu saya
serius. Saya biasa begini, biasa kayak orang ngobrol. Tapi mudah-mudahan tetap ada yang bisa diambil. Amin. Ya, mudah-mudahan di mulia ini Allah juga muliakan kita dunia akhirat. Allah makbulkan haji dan hajat kita yang sedang di tanah suci, dan mudah-mudahan kita semua yang ditinggalkan oleh jamaah haji kita juga dapat secepatnya menyusul melaksanakan ibadah haji. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad faqad tublighuna al-hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyyika Muhammadin alaihi salatu wassalam fi sihhati wal afiyati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma al-hajjana wa hajjahum hajjan mabrura wa sa'yana wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbana wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratana wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf, mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Antoni Farhan yang sudah begitu banyak ilmu diberikan kepada kita. Mudah-mudahan seperti yang beliau sampaikan, kita semua yang ada di majelis ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci untuk menjadi haji di tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sampai di sini setelah kita mendengarkan ceramah agama merupakan bagian kegiatan terakhir pada pertemuan kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian atau pembawaan yang kami lakukan pada awal sampai akhir kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Ambillah dikira kata untuk menjawab buah berkah. Ucapan Alhamdulillah penutup acara. Semoga